Salah satu HP terbaik di kelas 4 jutaan yang bisa dibilang flagship, tapi bukan flagship. Ya, ini dia Poco X3 GT, HP 4.399.000 yang kalau dilihat dari spek aja tuh udah yang paling bagus. Ciri khas Poco, performa all the way. Tapi entah kenapa tumben vibes dari HP ini tuh kayak biasa aja, nggak serame kayak Poco X3 NFC kemarin yang sampai rebutan dan susah buat dibeli. Nggak tahu karena stoknya yang banyak atau emang orang udah beli yang mirip-mirip sama HP ini ya. Soalnya posisi HP ini tuh di atas Poco X3 Pro dan di bawah Poco F3 yang dimana performanya mirip-mirip. HP ini pakai chipset flagship level MediaTek Dimensity 1100 5G 6 nanometer dengan RAM 8GB plus extension 2GB dan storage-nya 128GB. Untuk benchmarknya bisa dapat skor segini, angka yang bagus ya, soalnya bisa bersaing sama HP-HP yang punya harga lebih tinggi. In real life, performa dari HP ini ngebut buat ngapain aja, termasuk urusan gaming, Mobile Legends grafis ultra dan bisa high frame rate. Pastinya ya, dipakai push rank itu lancar jaya. Tapi entah kenapa dari beberapa Android yang udah gue coba, kalau selesai match di Mobile Legends itu pasti ngalamin kayak gini nih. Gue nggak tahu pasti sih faktor dari gamenya atau bukan, yang nggak terlalu jadi masalah juga. Tapi malu aja gak sih kalau device udah mahal-mahal kan, push rank sama temen-temen tiba-tiba keluar suara kayak gitu. Lanjut, PUBG Mobile dapat grafis smooth ekstrim dan HDR Ultra, hasilnya stabil, minim dari frame drop, gyro no delay, dan touch sampling dari layarnya juga tinggi, jadi pastinya enak banget. Dan terakhir, game Genshin Impact grafis defaultnya itu medium 30 fps, tapi bisa digas ke grafis highest 60 fps, tapi maksimal fps-nya cuma di 40-an aja. Jadi performa dari prosesor ini terbukti bagus ya, bisa gas di settingan ini dengan playable ya, walaupun masih ketemu frame drop juga. Paling turunin ke grafis medium aja buat dapetin experience yang lebih mulus dengan FPS yang lebih tinggi juga. Punya baterai gede harus jadi kewajiban sih buat yang ngejar performa kayak di HP ini, karena bakal sayang aja udah dibuat untuk gaming tapi baterainya kecil. Nah, nggak kejadian di sini. Poco X3 GT ini punya baterai yang gede 5000 mAh yang pastinya awet, bisa dipakai seharian bahkan 2 harian di pemakaian santai. Dipakai main Mobile Legends, satu match sekitar 17 menit berkurang 10%, Genshin Impact sejam berkurang 25% dengan suhu 40 derajat Celcius. Emang sih kalau pakai MediaTek tuh suhu berasa lebih cepat naiknya, tapi berkat VC cooling system yang ada di HP ini bikin suhunya terjaga. Maksimalnya itu cuma pernah sampai 41 derajat Celcius aja. Suhu segitu masih aman standar gaming, dan gue di ruangan yang ber-AC. Gak tahu kalau main di bawah matahari pasti lebih panas lagi. Sedangkan untuk chargingnya, HP ini punya 67 watt Mi Turbo Charge. Gak salah sih kalau tagline dari HP ini Go Turbo, karena semuanya ngebut, ngecas baterai 5000 mAh selama 21 menit keisi 50%, dan ke 100% cuma 52 menit aja. Nice. Karena HP ini layarnya masih IPS panel, jadi fingerprintnya ada di samping yang sekalian jadi power button. Presisi dan cepat juga, tempel dikit langsung kebuka, walaupun responnya delay sepersekian detik. Gak jadi masalah sih. Yang jadi masalah tuh gak enaknya side fingerprint kalau HP-nya lagi kita genggam ya. Si fingerprintnya ini tuh ngedetek kalau kita mau unlock. Ya karena ketempel sama jari-jari yang lain. Jadi yang paling benar tuh emang fingerprint in display sih. Panel IPS tadi ketutup lah sama refresh rate 120Hz dynamic switch yang bikin pengalaman scrolling jadi mulus banget. Apalagi kalau main game yang support 120 fps. Tapi tenang aja, layarnya gak running di 120 fps terus kok. Berkat dynamic switch, dia bakal ngikutin aplikasi yang lagi kita buka. Contohnya kalau lagi nonton Netflix, layarnya bakal otomatis turun ke 24 fps, jadi gak bikin boros baterai. Fitur-fitur lainnya dia ada HDR10, 240Hz touch sampling, kecerahan layar 450 nits yang cukup aja, nggak terang-terang banget. Lalu ada color sim atau color profile yang ini tuh nggak terlalu kerasa perbedaannya, dia kayak cuma naikin kontras aja, dan itu pun dikit. Dan untuk proteksi layarnya ini dia udah bagus ya, udah pakai Corning Gorilla Glass Victus plus udah terpasang anti gores. Gak cukup di situ, HP ini punya stereo speaker yang ada di atas dan di bawah dengan ukuran yang sama, jadi hasilnya bakal balance.
Untuk kualitas suaranya lumayan jernih dengan catatan kalau fitur Dolby Atmos-nya nyala. Jadi speakernya ini support Dolby Atmos yang kalau kita buka aplikasi aja kayak Instagram, YouTube, Netflix, dan lain-lain, kecuali game. Jadi kalau Dolby Atmos-nya mati, hasil suara dari speaker ini tuh rada mendem, butek gitu. Jadi buat kalian yang ngerasa kalau speakernya rada butek, coba cek deh. Itu Dolby Atmos-nya nyala atau enggak, karena ini kerasa banget bedanya. Setelah penggunaan lebih dari 2 minggu, beneran deh, gue nggak ketemu iklan sama sekali di HP ini. Mulai dari download aplikasi, buka aplikasi bawaan, dan lain-lain, itu semuanya aman. Jadi hal yang dirasakan sama Farid dari HP-HP Poco, nggak gue alamin di sini. Sampai sekarang belum ada update software terbaru, ini masih di MIUI 12.5.1. Buat pengguna baru harus sedikit tweaking biar tampilannya jadi lebih rapi. Bukan yang terbaik sih, tinggal balik ke selera aja. Tapi di sini banyak fitur-fitur yang gue suka banget. Salah satunya video toolbox tadi. Nah, di sini serasa nge-cheat atau nge-hack fitur dari YouTube Premium. Namanya Play Video with Screen Off, alias bisa putar YouTube dengan layar mati atau dikunci. Caranya masuk ke video toolbox dengan swipe ke kanan di aplikasi YouTube-nya. Kalau nggak ada, coba masuk ke settings, special feature, lalu video toolbox, manage video apps-nya, dan centang aplikasi yang diinginkan. Tapi secara default sih untuk YouTube dia udah kecentang ya. Dan tinggal klik aja play with screen off. Tara, YouTube Premium, here we go. Kalau dia otomatis mati sendiri, caranya tinggal lock aja dari recent apps. Masih ada lagi sih fitur-fitur dari MIUI yang nge-cheat, gue nggak tahu pelisinya gimana, tapi yang jelas ini tuh fitur ya, tinggal nikmatin aja. Yang diuntungkan jelas kita sebagai user. Di balik itu ada kekurangan yang belum stabil dari MIUI di HP ini. Ada yang senasib juga, kemarin dia komen di video impresi kalau sistem navigasi with buttons itu ada bug. Yang kalau ditekan ada bekas, contohnya kayak di video ini nih. Ya itu bisa diakalin sih, tinggal ganti aja navigasinya ke sistem full screen gesture. Gesture ini tuh mirip kayak di iPhone, yang dimana daily driver gue tuh ya iPhone, jadi nggak ada masalah. Malah gue suka yang kayak gini. Terus bug yang kedua di floating Windows-nya, nggak bisa di close. Gue lock, terus unlock lagi, tetap nggak bisa juga. Jadi akhirnya gue restart dan baru clear deh masalahnya. So itu dia pendapat gue soal MIUI. Maklum gue bahas agak panjang karena ini pertama kalinya lagi gue cobain MIUI setelah 3 tahun yang lalu. Soal kamera, gue gak pernah berekspektasi tinggi dari setiap HP Poco karena emang bukan jualan utamanya. Punya 3 lensa, 64 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro. Sedangkan kamera depannya 16 megapiksel. Untuk hasil fotonya pas awal jepret kok rada kurang ya. Tapi pas udah diulik-ulik lagi dan banyak sampel foto ternyata nggak sejelek itu. Lumayan lah, bukan yang terbaik di harga 4 jutaan. Dynamic range-nya oke, tajam walaupun kalau di zoom kelihatan efek sharpening. Masalah white balance dia belum konsisten di lensa ultrawide-nya, rada kebiruan, beda sama lensa utamanya yang daylight ya, karena ini di siang hari yang cerah. Bisa 2 kali digital zoom yang masih oke, nggak ancur-ancur banget. Serta lensa makronya ini juga bagus, paling bagus dari HP-HP 3-4 jutaan yang udah gue coba. Dan untuk hasil potret dia lumayan rapi, tapi satu yang nggak gue suka dari kamera Poco, warna skin tone itu sering melenceng. Oke lah kalau pakai mode potret masih bagus, tapi kalau pakai mode auto ini rada kekuningan. Kuning yang tintnya tuh keijuan, apalagi kalau kamera depan. Yang ini malah pucat. Kamera depannya serasa HP 2 jutaan. Di malam hari juga night mode-nya tuh nggak terlalu ngebantu ya. Beda dari HP-HP 3-4 jutaan yang udah gue coba. Malah ada hasilnya yang kayak gini, hancur. Ya ini lagi bug aja sih mungkin. Karakter night mode-nya tuh cuma ngurangin highlight dari lampu-lampu, beresin noise, dan tambah clarity dikit. Dia nggak naikin shadow yang ngilangin detail dari bagian yang hitam atau dark spot. Di balik dari semua itu ada fitur-fitur keren yang gue appreciate. Kalau di HP Oppo itu ada AI color palette, kalau di sini ada sky replacement.
yang wow, ini keren sih. Buat yang hobi foto landscape wajib cobain karena dia ngubah langit serapi itu. Even ganti langit ke malam hari kayak Milky Way, dia tuh nggak asal tempel-tempel aja. Bagian gedung itu dikurangin exposure-nya alias dibikin gelap layaknya di malam hari. Gak cuma itu, di sini juga ada fireworks yang bikin hasil foto jadi video. Gokil. Masih ada lagi mode long exposure-nya. Ini juga keren. Kita bisa bermain dengan light painting di sini. Lihat aja hasilnya. Keren kan? Hasil fotonya juga bagus, lebih bagus ini daripada pakai night mode. Untuk hasil videonya dia bisa rekam 4K 30 fps dengan stabil. Movement kameranya itu loh kayak lagi pakai gimbal. Sedangkan kalau kualitas dari gambarnya oke aja, silahkan nilai sendiri aja deh. Oke, ini adalah hasil video dari kamera depan di Poco X3 GT. Ini mode HDR-nya hidup ya, nyala, dan dia tuh cuma bisa di resolusi 1080 30 fps aja. Jadi ya seperti inilah, silahkan dinilai untuk hasil dari mic, ketajaman, dan juga oke loh, oke, nice. Dynamic range-nya dia bagus kalau pakai mode HDR. Tuh di bagian muka gue dia tuh masih terang, walau ini tuh nggak nge-blown out kayak gitu, nggak overexpose di bagian langit. Tapi ya skin tone nope, gue nggak suka skin tone dari Poco atau Xiaomi. Rada kepucetan sih kalau menurut gue, dan untuk kestabilannya dia nggak stabil, nggak sestabil dari kamera belakang. Dia masih shaky sih, masih goyang dari hentakan kaki kalau lagi sambil dipakai jalan ya. Jadi itu dia Poco X3 GT. Gimana? HP 4 jutaan dengan kualitas seperti ini. Ya menurut gue worth it banget. Gak usah pikir dua kali lagi kalau kalian cari performa. Speknya mantap. Chipset flagship level yang udah support 5G, layar 120Hz, speaker stereo, baterai gede 5000 mAh, ngecas ngebut 67 watt, ada NFC pastinya ya. Terus fitur kameranya, fitur MIUI yang nge-cheat tadi, gak ada alasan sih sebenarnya buat bilang kalau HP ini gak worth it. Kecuali kalau cari kualitas kamera yang paling bagus dan gak suka MIUI. Ya, HP ini bukan jawabannya. Soal experience, gue nyaman di sini karena iklannya nggak ada, jadi ya nggak ganggu. Beberapa hal yang buat orang jadi ragu mungkin soal branding aja. Belum semua orang tahu loh sama HP Poco, karena secara marketing, people knowledge, iklan itu belum sekuat kayak HP-HP dari Oppo, Vivo, Samsung, Realme, dan lain-lain. Apalagi kemarin-kemarin itu Poco belum ada toko fisiknya kan. Tapi ya ini baru ada berita sih kalau tokonya baru mau ada satu di daerah Kemang. Jadi ya makanya itu orang yang beli HP Poco itu orang yang tahu soal gadget atau yang paham lah sama teh. Sisanya ya buat orang awam, ya mereka pasti beli yang pasti-pasti aja. Dan terakhir, soal harga nih ya, gue kasih tahu ke lo semua, harga HP Poco atau Xiaomi itu yang kemurahan, bukan brand lain yang kemahalan. Karena apa? Ya kayak kata gue tadi, iklan di mana-mana itu masih kalah sama brand lain, toko, sales, dan biaya-biaya lainnya. Itu semua pakai duit. Makanya Xiaomi atau Poco berani ngasih spek yang lebih tinggi karena mereka belum banyak spend duit kayak apa yang udah dilakuin sama brand lain. Ya itu, koreksi kalau gue salah. Jadi ya segitu aja video tentang Poco X3 GT. Semoga video ini bisa membantu. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.